Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Muhammad. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, muslimin yang saya muliakan dan saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita naungan hidayah dan taufiknya. Pada kesempatan kali ini kita mengkaji kitab fikih ibadah, kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita kemarin berhenti pada halaman ke-15 di buku saya. Ya. Pada terakhir pembahasan apabila air tidak ada, tentang masalah air. Ya, apabila air tidak ada, sudah masuk waktu sholat atau sudah masuk waktu sholat, air ada tapi dia tidak bisa memakainya, entah karena sakit atau karena airnya kurang. Ya, kata beliau rahimahullah ta'ala, kita ulangi sedikit beberapa paragraf. Fa idza adimal ma, bila tidak ada air, aw ajaza an istimalihi ma'a wujudihi, atau dia tidak mampu menggunakannya sekalipun ada airnya. Aw ajaza itu tidak mampu an istimalihi ma'a wujudihi, dari menggunakannya sekalipun ada barangnya, ada airnya. Ya, dikatakan sholat 5 waktu itu wajib dilakukan oleh siapa? Kapan dilakukan sholat wajib itu? Mas, ketika yang pertama ada sebab. Sebabnya apa? Kalau sholat duhur sebabnya apa? Tergelincirnya matahari. Baik. Berarti sudah masuk waktu sholat duhur. Kemudian bagi siapa? Syartun lil mukallaf, syarat bagi seorang yang mukallaf yang sudah wajib dibebani syariat. Kalau laki-laki itu sudah tumbuh jenggotnya, ya, sudah dikhitan, sudah tumbuh bulu kemaluannya, nah itu semua nampak kedewasaannya atau remajaannya, balighnya. Kemudian apakah cukup sampai situ? Tidak. Maka kaedahnya setiap yang diwajibkan sholat maka wajib memakai air untuk bersuci. Akan tetapi ketika sudah masuk waktu sholat, dia diwajibkan sholat dan tidak ada sebab keringanan untuk tidak sholat seperti safar atau sakit, tapi nggak ada air, sama sekali nggak ada air, maka digantikan dengan tayamum. Atau ada air hanya bisa dipakai untuk minum, ada air tapi dia nggak bisa beli air, ada air sedikit hanya cukup untuk minum, untuk mau beli lagi air nggak ada, maka baginya untuk bertayamum. Fa innallaha qad ja'ala badalat turab, Allah menggantikan turab, debu, ala sifatin listi'malihi bayyanaha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih, sesuai dengan sifat cara penggunaan debu tersebut dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara tertentu, bukan sekedar hanya memakai debu saja, ya, cara tertentu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa sayati tawdihu dzalika insyaallah fi babihi. Insyaallah ada penjelasan pada babnya tersendiri. Wa hadza min lutfillahi bi ibadihi, dan ini merupakan dari kasih sayang Allah, kelembutnya Allah terhadap para hambanya. Wa rafil haraj anhum, dan mengangkat kesusahan dari mereka. Qala ta'ala wa in kuntum marda au ala safarin. Ini mane', satu yang mane'. Kalau dalam ilmu usul mane',
bila kalian dalam suatu atau keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian dalam keadaan ketika itu buang hajat, buang air besar, au lamastumun nisa, atau setelah menggauli wanita, falam tajidu ma, atau menyentuh wanita, falam tajidu ma, ketika itu sudah masuk waktu wajib sholat, nggak ada air, falam tajidu ma. Kata ma di sini, perhatikan, itu sifatnya nakirah atau ma'rifah. Dalam bahasa Arab apa? Nakirah itu umum untuk segala jenis air. Ma, ya. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Nanti akan kita jelaskan kenapa kok disebut ma. Itu ada keterangan yang lebih detail. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan sa'id. Kalau dalam bahasa Arab debu itu bermakna banyak ya. Kalau sa'id itu sesuatu masa'ada, berarti sesuatu debu yang menempel di tembok, itu namanya sa'id. Debu yang menempel di tembok itu sa'id. Tapi kalau debu yang di tanah namanya turab, ya. Thayyiban, yang thayyib, yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, ini secara umum. Maka usaplah pada wajah kalian dan tangan kalian. Ini Al-Qur'anul Karim menjelaskan secara umum. Bagaimana sifat terperincinya, yaitu dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Inilah fungsi sunnah hadis Nabi SAW. Apa itu? Mentafsirkan, mendetailkan apa yang menjadi keumuman dalam Al-Qur'anul Karim. Innallaha kana 'afuwan ghafura. Qala Ibnu Hubairah, berkata Al-Imam Ibnu Hubairah dalam kitab Ijma'ul A'immah jilid yang pertama halaman 28, wa ajma'u ala anna at-taharah bil ma' tajibu ala kulli man lazimatu shalah. Dan mereka sepakat para ulama bahwa taharah, bersuci dengan air, itu wajib bagi setiap orang yang diwajibkan, lazimathu shalah, yang diwajibkan kepadanya salat ma'a wujudihi, yaitu ma'a wujudil ma', dengan keberadaan adanya air. Fa in adimahu, bila tidak ada air, fabadalahu liqauli ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, wa liqauli ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirakum bih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kalian dari langit itu air untuk kalian bersuci dengannya. Wa hadza mimma yadullu 'ala 'azamati hadzal Islam. Ini yang menunjukkan betapa agungnya agama Islam. Sampai dalam urusan air pun Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Alladzi huwa dinut taharah, di mana agama Islam itu agama suci, agama bersuci. Wan nazah al hissiyah wal ma'nafiyah, bersuci secara hissi, sesuatu yang melekat pada badan, ataupun maknawi, sesuatu yang melekat pada hati ataupun akal. Kama yadullu dzalika ala 'azamati hadhihi shalah, sebagaimana yang tunjukkan pada agungnya perkara salat ini. Betapa tidak agungnya perkara salat. Orang enggak boleh salat kecuali harus bersuci dahulu. Ya bukan? Harus sesuai dengan pada waktunya, tidak sembarangan asal-asal waktu masuk salat. Ini menunjukkan betapa besarnya perkara salat, tidak bisa kita remehkan, karena merupakan salah satu daripada rukun-rukun Islam. Haitsu lam yasihud dukhul fiha biduni taharatin, di mana salat gak akan sah di sisi Allah. Tidak akan dianggap itu salat sekalipun antum salat 1000 rakaat.
sampai terpenuhinya dua taharah ini, dua bersuci ini. Yang pertama, at-taharatul ma'nawiyatu minasyirik, kesucian atau kebersihan secara maknawi dari perbuatan syirik. Antum sesuci apapun wudu, tapi antum masih berbuat syirik, salat antum gak terima secara maknawi. Mau sekhusyuk apapun salat antum, ya, mau sebanyak rakaat apapun salat antum, tapi antum diselingi dengan syirik, masih meminta kepada selain Allah, salat antum tidak akan terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa in asyraku la habita ma sana'u. Ya, kalau seandainya mereka berbuat syirik, hilang, terbang itu sudah amalan seperti kapas. Nah, kita diwajibkan untuk sebelum memulai ibadah, maka kita wajibkan untuk berakidah dahulu. Bagaimana meluruskan sebuah akidah, keyakinan, agar amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat yang pertama diterima sebuah amalan apapun itu hanya dua, yaitu konsekuensi dari syahadat kita, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Itu apa? Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keikhlasan, ketulusan dalam ibadah. Ini konsekuensi ya ikhwan. Syahadat bukan sekedar hanya dilafadzkan dalam lisan, tapi ada konsekuensinya dalam ibadah. Kita harus mengikhlaskan ibadah kita karena Allah. Kalau Allah meminta ibadah hanya untuk Allah, ya sudah, kita tinggalkan segala ibadah selain Allah. Kalau Allah meminta kita untuk hanya berdoa kepada Allah saja, ya kita jangan meminta kepada selain Allah. Karena apa? Karena sekali saja kita melanggar dari kesyirikan ini, mau ribuan rakaat kita salat, Allah nggak terima salat kita. Wadzalika bitauhid. Bagaimana cara mensucikan dari perbuatan syirik? Yaitu dengan cara tauhid. Tauhid. Apa tauhid? Mengisahkan Allah dengan segala ibadahnya. Ya, tauhid penting. Karena ini pondasi. Sebagus apapun ibadah antum, sebaik apapun akhlak antum, kalau tidak ada nilai tauhid dalam hati antum, itu sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa taharatul hissiyah, adapun taharah kesucian secara hissi, yaitu melekat pada badan, minal hadath wan najasah. Taharah hissi itu dua, ya. Ini najasah, ini hadath. Hadath itu seperti apa? Batal, kentut. Ya, atau hadath akbar, misal kalau perempuan haid, atau laki-laki ya ihtilam atau junub. Ya, adapun najasah yaitu kotoran-kotoran yang melekat pada badan kita. Ya, entah kotoran manusia maupun kotoran hewan. Nah, bagaimana cara mensucikan dari hadath ini atau taharah hissiyah ini? Bagaimana? Wadzalika yakunu bil ma', yaitu dengan air. Au ma yakumu maqamahu, atau yang menduduki kedudukan air, yaitu menggantikannya, yaitu apa? Turab. Itu turab. Apa turab? Dabu. Ya. Wa'lam annal ma idza kana baqiyan ala khilqati. Nah, ini sebagai intisarinya, khulasahnya pembahasan beliau hafizahullahu taala tentang air. Bagian-bagian air secara terperinci jadi 4. Ya. Yang pertama, annal ma idza kana baqiyan ala khilqati. Kalau air itu tetap tidak berubah sesuai dengan terciptanya begitu, yaitu air, lam tukhalidhu madatun ukhra, tidak tercampur
dengan materi yang lain, fahuwa tahur bil ijma'. Maka secara ijma' para salaf ini tahur. Tahur itu apa? Tahir li dzatihi yutahhir ghairahu. Tahir jenis airnya mensucikan yang lain, itu tahur. Ya. Wa in taghayyara ahadu awsafihi thalathah. Bila ini yang pertama tadi ya, yang masih murni, contoh air hujan, air terjun, mata air sumur, air keran, air pam, ya sekalipun air pam kalau kena najis banyak ya tetap najis ya. Kalau air yang itu memang benar-benar original, yang enggak tercampur dengan apapun, maka itu boleh untuk bersuci. Yang kedua, wa in taghayyara ahadu awsafihi thalatha. Kalau tercampur dengan sesuatu dan merubah dari 3 sifatnya. Rihuhu, merubah apa? Baunya. Misal jadi bau bangkai atau bau batang, bau bacin misal. Au ta'muhu, atau rasanya berubah jadi manis atau asam atau kecut ya. Au launuhu, atau warnanya berubah. Dengan apa? Binajasatin, dengan sesuatu yang najis. Dengan sesuatu yang najis. Fahuwa najisun bil ijma'. Maka ini najis secara ijma'. Syaratnya kalau berubah, ya perhatikan, kalau berubah. Ini alamat Zabil Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Nanti akan ada perubahan berbeda pendapat antara Syafi'i dengan Hanabilah dengan Hanafi dengan Maliki tentang masalah perubahan air tersebut, apakah ini boleh masih suci atau tidak sesuai dengan takarannya. Baik, kalau air itu berubah dengan najis, baik warnanya, kemudian baunya, kemudian rasanya dengan najis, maka itu ijma' najis, tidak boleh dipakai airnya untuk bersuci. Wa in taghayyara ahadu awsafihi bi mukhalatati madatit tahirah. Nah, di sini apabila yang ketiga nih, air tersebut tercampur dengan sesuatu materi yang itu bisa merubah salah satu 3 unsur ini. Misal berubah warna atau berubah baunya atau berubah rasanya, tapi dengan materi atau sesuatu yang tidak najis. Misal kecampur gula atau kecampur dengan sirup, itu kan tahir kan? Atau ka'urakil asjar awis sabun awil isnan awas sidr, seperti atau dedaunan atau pohon, sabun, atau seperti odol misal, atau sidr, au ghairu dzalika minal mawadit tahirah, dengan syarat lam yaghlib dzalika al mukhalid alaihi, tapi yang mencampuri itu tidak mendominasi. Misal ada air ember kena sirup ya bukan 1 ember, tapi satu sendok misalnya, atau 1 tutup. Nah, itu kan tidak mendominasi, ya kan? Sekalipun perubahan sedikit sekali, tidak mendominasi. Fali ba'dil ulama fi dzalika tafasirun wa khilaf. Di sini ada perinciannya, sebagian para ulama ada khilafnya. Oh, ini nggak boleh, ini sudah berubah namanya. Oh, ini tetap boleh karena dilihat dari warnanya atau bentuknya tetap air, nggak berubah dengan kalau misalkan ini air sirup. Tapi kalau perubahan tersebut sedikit, tidak mendominasi. Tapi kalau perubahan tersebut sampai merubah nama, misal antum campur dengan air sirup Orson, sekarang nggak ada ya. Orson itu warna orange sampai merubah warna orange jadi air sirup, maka itu tetap dia tahir, tapi dia tidak boleh untuk bersuci. Kalau sedikit di sini khilaf, akan tapi kata beliau, pendapat beliau was-sahihu annahu tahur. Yang benar kalau itu tercampur sesuatu yang sedikit,
maka yang benar menurut mazhab jumhur adalah ini tetap bisa dipakai untuk bersuci dari hadas maupun dari najis. Fa'ala hadza yasihu lana an naqula innal ma' yanqasimu qismain. Maka pada ini sungguh air itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, tahurun yasihut tatahhur bihi. Tahur dia suci mensucikan, sah untuk dipakai untuk bersuci. Sawa'un kana baqiyan ala khilqati, sama saja dia pada bentuknya, pada ciptaannya, au khalatathu madatun tahiratun, atau tercampuri dengan sesuatu yang tahir yang suci, tapi lan taghlib alaihi wa lam taslubhu ismuhu, tapi enggak sampai merubah nama, maka ini bisa dipakai. Misal atau ember kasih kena susu tapi nggak banyak, tetap itu air, bukan air susu. Tapi kalau kebanyakan susunya menjadi air susu merubah nama, maka itu nggak boleh untuk dipakai untuk bersuci. Al-qismu tsani najisun la yajuz isti'maluhu. Air itu najis, tidak boleh dipakai. Fala yurfa al-hadath, tidak mengangkat hadath, tidak mengangkat itu hadath maupun tidak membersihkan itu najis. Wa huwa ma taghayyara ahadu awsafi bi najasatin, itu berubah salah satu dari tiga sifat itu dengan najis, dengan najis. Misal di khilaf di sini, ketika ada satu bejana kecemplungan tembelek ayam, nah bagaimana kecemplungan tembelek ayam? Kaidah Hanabilah mengatakan selama itu tidak merubah bau, tidak merubah warna, itu sedikit tetap bisa dipakai. Kalau Asy-Syafi'iyah lebih ketat, maduna kullatain fa huwa najisah. Kalau di bawah 2 kullah, kullah itu seberapa ya? Bukan 2 kolah, bukan. Ya 2 bejana, 3 ember gede. Di bawahnya itu maka itu najis. Tapi kalau segitu 2 kullah atau lebih daripada itu, maka itu tidak dianggap najis. Tapi sebenarnya kaidah mereka satu, selama tidak merubah nama, tidak merubah baunya, tidak merubah jenisnya, maka tetap dianggap sebagai tahur, bisa dipakai untuk bersuci. Bisa dipahami nih tentang masalah air? Taib. Sekarang bab fi ahkamil aniyah wa thiyabil kuffar. Sekarang kita masuk pada bab pembahasan hukum-hukum tentang bejana dan bajunya orang-orang kafir non muslim. Boleh dipakai apa enggak? Ada hukumnya di sini. Baik, kita baca. Al-aniyatu hiyal awiyatu allati yuhfadhu fiha al-ma' wa ghayruhu. Sawa'un kanat minal hadidi awil khashabi awil juludi aw ghairu dhalik. Sebuah bejana, aniyah, jamaknya awani. Ya, aniyah itu bejana atau awiyah sama, allati yang mana untuk yuhfad fi halma, di dalamnya untuk menampung air atau lainnya. Sawa'un kanat minal hadid, sama saja itu terbentuk dari besi atau aluminium yang telah kita kenal dengan baskom, ya, atau plastik atau kayu, awil khashab atau kayu, awil julud atau dari kulit. Pernah nemuin kirbah itu, kalau zaman dulu kirbah itu biasanya dulu orang Arab menggunakan dari samakan air kulit kambing, dikeringkan, dibersihkan, nanti dijahit, kemudian diisi dalamnya air jadi kulit. Au ghairu dzalik, atau selainnya, seperti dari apa? Dari plastik, ya, atau yang lainnya. Wal asal fihal ibahah, asalnya hukumnya adalah boleh. Diambil dari kaidah usuliyah al aslu fil asya al ibahah. Segala sesuatu itu asalnya ibahah. Itu kaidah. Ya. Dalam masalah muamalah,
Segala sesuatu asalnya hukumnya ibahah. Berarti banyak yang mubah bukan? Daripada yang haram. Fayubahu istimalu wattikhadhu kulli ina'in tahirin. Maka boleh dipakai, diambil untuk bejana. Ma'ada naw'ain huma, kecuali 2 tok. Bayangkan bagaimana kelonggaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu? Kebanyakan boleh. Yang dilarang itu istitsnaat, pengecualian. Kecuali itu kalau dalam istilah bahasa, kecuali nggak boleh lebih dari setengah. Ya. Harus di bawah dari setengah. Berarti sedikit kan pengecualian. Berarti segala sesuatu itu boleh dalam masalah muamalah. Maka yang nggak boleh apa itu? 2 bejana ini. Ina'udz dzahabi wal fiddah yang pertama. Bejana yang terbuat dari zahab. Apa zahab? Emas. Wal fiddah, perak. Wal ina'u alladhi fihi dhahabun aw fiddah. Perhatikan. Yang dimaksud makna bejana dari perak atau emas itu bukan hanya sekedar bermakna murni dari emas atau murni dari perak, enggak. Kata beliau, yang murni dari emas, yang murni dari perak, dan al-ina'u alladhi fihi dhahab aw fiddah. Bejana sekalipun itu dari kayu tapi ada emasnya atau ada clear emasnya atau peraknya, itu dihukumi sama. Tilaan atau tamwihan, baik dicat ataupun disepuh. Apa disepuh tuh? Disemprot ya. Nah seperti itu. Entah itu dari kayu dulu kemudian dicat dengan emas, sama aja hukumnya emas, sama dihukumi emas. Atau dari plastik biar kelihatannya mewah kan gitu. Kalau dari emas murni kan nggak mungkin, maka disepuh, apa disemprot gitu ya. Nah biar kata, oh ini emas, ya emang emas tapi cuma disemprot doang, tapi itu masuk ke hukum bejana emas yang dilarang. Au ghairu dzalika min anwa'i ja'li dzahab wal fiddati fil ina, atau selain itu yang dijadikan macam-macam dzahab wal fiddah sebagai bentuk, sebagai bejana, entah cangkir, entah gelas, entah piring, entah mangkok. Ya. Ma'adad dhabbah al-yasirah, kecuali, ada kecualinya. Kecuali sesuatu yang sedikit itu karena urgen, sesuatu yang urgensi. Dhabbah itu titik atau tembelan. Yasirah yang ringan, sedikit sekali. Minal fiddah tuj'al fil ina lil hajah. Perhatikan ini syaratnya nih. Ini syaratnya. Ya, sesuatu tembelan sedikit dalam sebuah bejana yang dipakai untuk kebutuhan. Apa? Untuk nambal. Ya, misal bocor. Panci bocor. Pakai dengan perak. Misal sedikit yang bocor, itu syaratnya apa? Untuk kebutuhan, bukan kemewahan. Untuk kebutuhan, ila islahi, untuk perbaikannya. Wa dalilu tahrimi ina idzhab al fiddah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya kalau bejana dari emas ataupun perak itu haram? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddati wa la ta'kulu min sihafihima fi sihafihima. Jangan kalian minum di bejana emas dan perak, jangan makan pada di kedua piringnya itu. Ya. Fa innaha lahum fid dunya, karena emas dan perak itu adalah bagi mereka. Siapa mereka? Kafir, al-kuffar. Di dunia, walana fil akhirah. Dan bagi kita di akhirat nanti. Rawahul jamaah al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, alladhi yashrabu fi aniyatil fiddati innam yujarjir fi batnihi nara jahannam, muttafaqun alaih.
Dan orang yang minum di bejana dari fiddah, dari perak, sebenarnya itu dijarjir, diaduk-aduk, perutnya nanti di neraka jahanam. Hadis riwayat al-muttafaqun alaih. Wan nahyu 'anil syai' yatanawalhu khalisan aw mujazza'a. Ini kaidah ya. Beliau memberikan kaidah. An-nahyu 'anil syai', melarang dari sesuatu, yatanawaluhu itu mencakup khalis atau khalis murni atau sebagiannya. Fayuhramul ina al-mutli awil mumawwah bidzahabi wal fiddah. Maka haram bejana yang memang khalis murni dari perak maupun emas, baik maupun itu hanya sekedar dicat atau disepuh, ya. Au alladhi fihi syai'un min adh-dhahab wal fiddah, atau sesuatu yang itu ada emas maupun peraknya. Ma'ada ad-dabbah al-yasirah min al-fiddah kama sabaq, kecuali sesuatu yang kecil untuk tembelan, baik itu tembelan dengan emas maupun perak. Bidalil hadits Anas radhiyallahu anhu, inna qadhan nabi sallallahu alaihi wasallam inkasar. Dengan dalilnya apa? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa periuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah rusak, pecah. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Maka beliau mengambil itu lubang bagian untuk disambung dengan apa? Dengan perak. Rawahul Bukhari. Pertanyaan. Ini kan urusan dengan bejana ya. Kalau buat nambal gigi, urusan gigi gimana? Perhatikan, ketika itu lihajah, untuk kebutuhan karena itu butuh, maka tidak mengapa. Akan tetapi apabila itu untuk bukan nambal gigi lagi, tapi apa? Masang gigi emas, giginya semuanya kuning emas, maka itu haram. Itu haram. Para ulama ketika itu untuk menambal gigi terbuat dari perak karena itu kebutuhan, itu sebagaimana digambarkan disamakan dengan hukum menambal panci tadi karena kebutuhan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian qala An-Nawawi rahimahullahu taala, in aqada al-ijma' ala tahrim al-akli wasyurbi fiha. Ijma' bersepakat memutuskan bahwa haramnya makan dan minum dalam bejana tersebut. Wa jami'u anwa'il istimali fi ma'nal akli wa syurbi bil ijma'. Dan seluruh macam-macam pemakaian, cara makai yang itu masuk ke dalam makna makan dan minum. Masuk ke dalam makan dan minum apa? Misal contoh ada bejana piring dari emas, taruh kurma di situ, atau taruh anggur di situ. Itu semakna dengan makan dan minum. Atau taruh jus di situ, atau taruh taruh yang enak-enak lah gitu. Ya, kan sesuatu yang enak nggak cocok kalau bejananya nggak bagus gitu, nggak menarik. Ya, sebagian orang mereka seperti itu. Mungkin saking kayanya, maka tetap haram. Ya, tetap haram. Ini disebutkan oleh Syarah Sahih Muslim. Wa tahrimul isti'mal wa ittikhad yashmulu adh-dhukura wal inath. Haramnya memakai bejana ini, dijadikan sebagai bejana ini mencakup laki-laki maupun perempuan. Karena keumuman khobar tersebut, karena keumuman nas tersebut, wa adamul mukhassas, dan tidak ada yang dikhususkan. Wa inna ma ubihat tahalli lin nisa. Ini hukum lagi ya. Yang dibolehkan itu sebagai perhiasan bagi wanita. Antum yang suami atau yang calon suami jangan pelit-pelit sama istri, belikanlah yang cakep-cakep. Ya, antum kan seneng kalau dipandang indah kan? Ya, masa enggak dimodali kan gitu? Ya, masyaallah. Maka dari sini perhatikan, kata beliau rahimahullah taala, wa inna ma ubihat tahal nisa li hajatihin, karena kebutuhan mereka ila tazayyun lizawj, masyaallah, untuk berhias diri untuk suaminya. Insyaallah para istri ini enggak mungkinlah berdandan untuk selain suaminya. Ya, kalau kita pengen
Kalau pingin suaminya nggak tergoda dengan yang lain, maka istrinya kudu tampil cakep. Di antaranya dengan apa? Dengan perhiasan tersebut. Maka itu dibolehkan. Wa tubahu aniyatul kuffar. Pembahasan lagi. Bolehnya memakai bejana yang dimiliki oleh orang kafir, allati yasta'milunaha, yang mereka pakai dengan syarat malam tu'lamu najasatuha, dengan syarat tidak diketahui atau kita nggak tahu kenajisannya. Kita hukumi apa? Bersih, karena kita nggak tahu, ya. Fa in ulimat najasatuha, kalau kita tahu atau aglabiyatud dhon tahu, oh kayaknya nih dipakai buat daging babi misal. Kalau kita tahu ya, fa innaha tughsal, bukan nggak boleh, tapi dicuci dulu. Fa innaha tughsal wa tusta'mal ba'da dzalik. Dicuci yang bersih, yang suci baru dipakai. Jelas? Yang kedua, juludul maitah. Bejana yang kedua adalah kulit bangkai. Apa maksudnya? Kulit bangkai hewan. Oke, hewan yang mati, misal nemu kambing mati, ya, daripada dikubur langsung, kulitnya dimanfaatin. Itu kan bangkai, bukan? Itu kan bangkai. Ini kalau dia begitu saja dipakai untuk bejana, maka ini haram, karena itu bangkai, ya. Fayuhramu isti'maluha, haram dipakai, kecuali idza dubiqat, kecuali kalau sudah didubiq. Apa dubiq? Disamak. Tahu sama? Itu kulitnya itu dibersihkan pakai air sampai selesai bersih, wangi, pakai sabun, semuanya digosok-gosok. Faqad ikhtalafa ulama fi jawaz istimaliha ba'da dubiq. Ini ada selisih pendapat, silang pendapat di antara para ulama tentang kalau setelah dubiq kulitnya bangkai itu boleh atau tidaknya. Maka yang benar, kata beliau rahimahullah taala, al-jawaz, boleh, dengan syarat disamak dahulu. Wa huwa qaul jumhur, ini qaul jumhur, perkataan para jumhur ulama. Li wurudil ahadits as-sahihah bi jawazi istimalihi ba'da ad-dabagh. Maka ini karena banyak hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bolehnya menggunakan kulit dari bangkai setelah disamak sampai bersih, sampai suci. Wali anna najasatahu tari'atun, dikarenakan najisahnya itu tari'ah, sesuatu yang baru, sesuatu yang menempel, bukan zatnya yang najis. Paham ya? Tapi kalau, nah di sini khilaf di para ulama, kalau kulitnya anjing gimana? Kalau kulitnya babi gimana? Nah, di sini sepakat para ulama, kalau zatnya saja sudah haram, maka semua sampai bulu-bulunya haram. Akan tetapi nih, sebagian ulama madhab dari kalangan Hanabilah, kecuali bulunya, kecuali ada bulunya itu nggak haram, nggak najis. Tapi hewan yang memang itu sudah dinaskan itu adalah haram, zatnya daging apa? Anjing, daging babi, maka kulitnya ikut haram. Sekalipun mau disamak berapa kali pun tetap najis. Kenapa? Karena zatnya sudah najis. Beda halnya kalau ini bangkai binatang yang memang dia tidak najis secara zat, maka najasahnya itu tarik, melekat, bisa dibersihkan. Karena memang asal zatnya itu apa? Tidak najis. Fatazulu bid-dabq kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yutahhiruha al-ma'u wal qard. Disucikan dengan cara pakai air atau dengan digosok. Baik digosok dengan sikat maupun dengan kayu. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam dibaghul adimi tahuruhu. Ya dibagh, ya dengan apa namanya?
menyamak biar langgeng, biar itu lebih lama bisa dipakai, maka ini tohuru. Caranya gimana? Caranya dengan disucikannya, yaitu dengan disamaknya. Jelas? Fahim tuh? Jelas? Au bada'a bingungan? Jelas ya? Baik. Wa tubahu thiyabul kuffar. Sekarang pembahasan lagi. Kata beliau hafizahullah taala, dan bolehnya memakai pakaiannya orang kafir dengan syarat idza lam tu'lam najasatuha, kalau tidak diketahui najisnya, tidak diketahui najasahnya. Li'annal asla taharah, karena asal dari pakaian itu taharah. Fala tazulu bisyak, maka tidak akan hilang hukum asal hanya sekedar dengan keraguan. Ya, hanya sekedar dengan keraguan. Wa yubahu ma nasajuhu aw sabahuhu. Boleh apa yang mereka tenun atau apa yang mereka buat, mereka jahit. Li'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yalbasuna ma nasajahul kuffar wa sabahuhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka itu memakai baju dari orang-orang kafir yang mereka tenun maupun mereka jahit, yang mereka bikin, mereka sablon ya. Wallahu taala a'lam. Baik. Fi soal, pertanyaan dalam masalah ini? Saya anggap paham semua kalau nggak ada pertanyaan. Baik, kita masuk pada fi ma yuhram al muhdits muzawalatuhu minal a'mal. Hukum bab, hukum pada haramnya seorang yang muhdits, yang berbuat hadas atau dalam keadaan hadas, tidak bersuci. Muzawalatuhu minal a'mal, ya dari perbuatan dia, dari perbuatan amal-amal perbuatan, itu amal soleh. Apa yang diharamkan baginya? Hunaka ba'dul a'mal allati yahrumu 'al muslim idza lam yakun 'ala taharatin. Di sana ada sebagian amal-amal, sebagian ibadah yang haram bagi seorang muslim bila idza lam yakun 'ala taharah, kalau dalam keadaan dia tidak bersuci. An yuzawilaha li syarafiha wa makanha, untuk dilakukannya atau dipegang ya karena kemuliaan ibadah tersebut dan kedudukannya. Wa hadhil a'mal nabiyuna laka biadillatiha, dan ini amal tersebut ya nubayyinuha laka biadillatiha. Amal apa saja ini kita jelaskan bagimu dengan dalil-dalilnya, litakuna minka ala balin, supaya kamu mendapatkan kejelasan ya. Fala tuqdim ala wahid minha illa ba'da tahayyu' lahu bit taharah matlubah. Jangan sekali-kali melakukannya satu di antaranya kecuali memang sudah siap dengan taharah. Maksudnya dalam keadaan berwudu atau bersuci. I'lam ya akhi anna hunaka asya' tahrumu 'alal muhdits. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa di sana ada sesuatu, beberapa hal yang haram bagi seorang yang tidak bersuci. Sawa'un kana hadatsu akbar au asghar, sama saja hadatsnya itu akbar maupun asghar. Wa hunaka asya' yakhtassu tahrimuha biman huwa muhdits hadatsan akbar. Di sana juga ada sesuatu yang mengkhususkan, khusus haram bagi yang berhadas hadas akbar. Fal asya' allati tahrumu 'al muhdits al haditsain, yang sesuatu yang haram bagi seorang yang tidak bersuci yaitu dua hadas. Yaitu apa? Masul mushaf asy-syarif. Yang pertama, menyentuh Al-Qur'an. Menyentuh Al-Qur'an, mushaf ya. Fala yamussuhul muhdits biduni ha'il. Seorang yang tidak bersuci maka jangan menyentuh itu mushaf karena hurmahnya, karena kehormatannya, kemuliaannya, kecuali dengan sesuatu yang ha'il, menghalangi, seperti kain atau yang lain. Liqaulihi ta'ala
la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh disentuh itu mushaf, itu Al-Qur'an, kecuali orang-orang yang bersuci. Ya kan, tapi di sini ada khilaf para ulama. Khilafnya qawi. Semua mereka memiliki dalil yang kuat. Tapi kita jelaskan di sini. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 79. Ai al-mutatahhiruna minal hadathi janabatan aw ghairuha, yaitu mereka yang bersuci dari junub maupun yang lainnya. Alal qaul bi annal murad bihimul mutahharuna minal bashar. Qaul perkataan ini yang dimaksudkan mereka adalah orang-orang yang mensucikan diri dari bashar. Wa hunaka man yara annal murada bihimul malaika al-kiram. Ini maksudkan ini manusia. Ada yang dimaksudkan di sini, sebagian ulama mengatakan ini dimaksudkan adalah mereka adalah para malaikat. Wa hatta law fussiyatil ayah bi annal murad bihimul malaika. Sekalipun ayat ini dimaksudkan mereka adalah malaikat, fa inna dzalika yatanawal bashar, itu juga mencakup manusia bidalalatil isyarah, dengan petunjuk isyarat-isyarat dalam Al-Qur'an Karim. Wa kama warada fil kitabil ladzi katabahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana terdapat dalam kitab di mana alladzi katabahu ar-rasul, yang ditulis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bagi Amr ibn Hazm, qauluhu la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali seorang yang sudah bersuci. Rawahu Nasa'i wa ghairuhu muttasila. Qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar, beliau seorang ulama dari kalangan Malikiyah. Innahu ashbahul mutawatir litalaqqin nas lahu bil qabul. Ini menjadi hadis ini mutawatir karena banyak manusia yang menerima hadis-hadis tersebut. Qala Syekhul Islam an man imasil mushaf li ghairil mutatahhir. Ini berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang larangan menyentuh mushaf bagi seorang yang belum bersuci. Huwa madhabul a'immatil arba'ah. Ini madhabnya keempat imam fikih, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Disebutkan dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Wa qala Ibnu Hubairah dalam kitabnya Al-Ifsah Ibnu Hubairah, ajma'u, mereka sepakat, yaitu para fuqaha, yakni al-a'immatul arba'ah, annahu la yajuzu lil muhdits massul mushaf. Tidak boleh, dilarang untuk menyentuh mushaf bagi seorang yang tidak bersuci. Sehingga saya sarankan sebelum memegang mushaf antum berwudu dahulu. Ya, sekalipun di situ ada khilaf, namun keluar dari khilaf, lebih baik adab dari kita membaca Al-Qur'anul Karim, yaitu apa? Berwudu dahulu. Ya. Karena apa? Karena membaca kita tujuannya untuk apa? Ibadah. Iya bukan? Maka tentunya tidaklah sebuah ibadah itu akan agung kecuali kita mempersiapkan diri bagaimana cara kita dalam keadaan bersuci. Wala ba'sa an yahmila ghairul mutatahhir al-mushafa fi ghilafin. Maka enggak apa-apa, kata beliau hafizahullah taala, seorang yang ghair mutatahhir, yang tidak bersuci, membawa mushaf selama ada ghilafnya, penutupnya, aukis atau kentengan, ya, min ghairi an yamussahu, tanpa harus menyentuhnya. Wa kadzalika la ba'sa an yanzura fihi. Beliau ngasih tafsil nih. Setelah tadi enggak boleh secara global, ngasih tafsil. Boleh bawa, boleh nenteng selama ada penghalangnya, ada penutup ghilafnya. Contoh antum tidak tahir kan? Mau ngambil mushaf, pakai apa? Pakai kain lah. Ya, atau pakai apa? Antum pegang. Terus kemudian antum taruh di tas atau di bawah. Atau kata beliau hafizahullah taala, wa kadzalika la ba'sa an yandura fihi.
untuk kamu melihatnya, melihat Al-Quran. Karena yang dilarang apa? Memegangnya. Wa yatasaffahu min ghairi massin, dan dibuka-buka tanpa harus memegang. Caranya bagaimana? Ya pakai kain bisa, atau pakai penghalang, Lebih amannya untuk berwudu. Lebih amannya untuk kita berwudu dahulu baru kita membuka dan membacanya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dahulu kita pembahasan kita pada bab larangan-larangan ketika seorang yang tidak bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.